Hari ini kita akan bahas hidrolisis garam. Oke, dari namanya aja tuh hidro berarti air, lisis berarti dipecah. Berarti hidrolisis itu adalah reaksi antara ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah yang dipecah oleh air. Nanti membentuk ion H+ ataupun OH-. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat hidrolisis. Yang pertama, bersifat asam. Yang namanya asam, pH-nya kurang dari 7. Tadi garam itu dibentuk oleh asam tambah basa. Kalau pH-nya lebih kecil dari 7, berarti asamnya kuat, basanya lemah. Sifat yang kedua adalah hidrolisis bersifat basa. Berarti nanti pH-nya lebih besar dari 7. Berarti dibentuk dari asam lemah dan basa kuat. Sifat yang ketiga adalah hidrolisis bersifat netral. Kalau netral, pH-nya sama dengan 7. Kenapa? Dibentuk oleh asam kuat dan basa kuat. Dan sifat yang terakhir adalah hidrolisis yang dibentuk dari asam lemah dan basa lemah yang dipengaruhi oleh besar Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar Kb, berarti nanti sifat hidrolisisnya asam. Kalau Ka lebih kecil Kb, berarti bersifat basa. Kalau Ka sama dengan Kb, berarti netral. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus perhitungan hidrolisis. Ini adalah rumus untuk menghitung hidrolisis bersifat asam. Dan ini rumus untuk menghitung hidrolisis bersifat basa. Kalau hidrolisis bersifat netral, pH-nya langsung sama dengan 7. Dan ini rumus hidrolisis jika asam lemah ketemu basa lemah. Pengaruhi oleh nilai Ka ataupun Kb. Sekarang udah tahu ya rumus-rumus untuk menghitung hidrolisis. Nah, kalau udah hafal rumus, bisa langsung jawab soal nggak, Kak? Enggak dong, iya, kamu harus tahu konsepnya. Ups. Hidrolisis itu ada dua cara untuk menentukan apakah dia hidrolisis atau bukan. Yang pertama adalah cara langsung. Artinya kalau di soal nanti langsung ada garamnya, berarti tinggal masuk ke rumus. Kalau garamnya bersifat asam, berarti rumus H+. Kalau garamnya bersifat basa, berarti rumusnya yang OH-. Dan cara yang kedua adalah cara tak langsung. Jadi nanti kalau di soal ada asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat, kita pakai cara MRS. Mula-mula reaksi sisa. Kalau habis asam dan basanya, nanti yang tinggal garam. Berarti kita masuk ke rumus hidrolisis garam. Tapi lihat, garamnya bersifat asamkah atau basa? Kalau garam bersifat asam, masuk ke rumus H+. Kalau garam bersifat basa, masuk ke rumus OH-. Yang terakhir kita masuk ke jenis hidrolisis. Oke kakak, jenis hidrolisis terbagi atas dua. Yang pertama hidrolisis sebagian, yang kedua nanti hidrolisis total. Hidrolisis sebagian salah satunya yang lemah. Kalau hidrolisis total dua-duanya lemah. Berarti kalau sama-sama kuat, berarti tidak dapat dihidrolisis. Sekarang waktunya latihan soal. Oke? Bisa ya? Damn.
Soal nomor 1. Larutan KCN dalam air akan bersifat basa. Reaksi yang menunjukkan terjadinya sifat basa tersebut adalah KCN. Itu garam bersifat apa, guys? K itu basa kuat, CN itu asam lemah. Tadi yang bisa dihidrolisis adalah yang lemah. Berarti K-nya nggak bisa ya. Berarti yang bisa adalah CN. Hidrolisis tadi apa, guys? Dipecah oleh air ya. Berarti si CN- kita pecah sama air. Berarti yang jawabannya tuh. Berarti jawabannya adalah yang E, enak. Kita lanjut soal nomor 2. Hidrolisis tidak terjadi pada larutan garam berikut ini kecuali yang mana nih? Masih ingat tadi ya? Yang tidak bisa dihidrolisis adalah yang kuat-kuat. Berarti cari di situ siapa yang asam kuat sama basa kuat. Ayo, udah hafal ya asam kuat sama basa kuat ya. Ada di video sebelumnya ya kalau yang belum hafal. Berarti jawabannya adalah yang dodol. K itu basa kuat, NO3 asam kuat. Kita lanjut soal yang terakhir. Garam yang dalam air mengalami hidrolisis dan membentuk pH lebih kecil dari 7. Berarti yang bisa mengalami hidrolisis salah satunya harus lemah. Katanya pH-nya lebih kecil dari 7. Berarti itu adalah hidrolisis bersifat asam. Berarti penentu dia sifatnya itu apa tergantung kekuatannya ya kan? Yang kuat akan menang dengan yang kalah. Berarti biar sifatnya asam, berarti asamnya kuat, basanya lemah. Berarti yang mana jawabannya, guys? Yo, yang mana? Cari asamnya kuat, basanya lemah. Iya, benar. Jawabannya adalah ayam. Iya. Karena NH4 basa lemah, NO3 asam kuat. Oke guys, materi hidrolisis sudah selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.